Kita lanjut lagi, ini ada penyimpanan resep. Nah, jadi resep yang kita tebus, yang ditebus ke apotek itu resepnya itu harus disimpan. Harus disimpan di apotek. Penyimpanan resep di apotek itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ada ketentuannya. Yang pertama, apoteker penanggung jawab mengatur resep menurut urutan tanggal dan nomor urut penerimaan resep. Nah, jadi resep yang kita terima itu kan ada tanggalnya tuh. Tanggalnya kita atur. Misalkan tanggal 26 Januari, 25 Januari. Jadi dikhususkan, dikelompokkan. Tanggal 26 apa aja, 25 apa aja. Pada setiap tanggal pun diurutkan juga nomor urutan resep. Jadi kan ada nomor resep tuh. Nah, diurutkan nomor resepnya itu. Resep disimpan dan dibundel per bulan. Jadi setiap bulan itu harus disimpan, jangan dibuang. Resep harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Kemarin peraturan terbaru itu penyimpanannya selama 5 tahun kalau sekarang. Jadi harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun. Resep yang narkotik, psikotropik, prekursor itu harus dipisahkan dari resep lain. Nah, jadi kan ada obat yang narkotik, psikotropik, prekursor itu jangan digabung sama obat jenis biasa, misalkan amoksilin, paracetamol. Nah, itu nggak boleh digabung. Resep narkotik itu diberi tanda merah. Jadi pada resep itu misalkan ada satu narkotik, kalian beri tanda merah saja di resep itu, kalian spidolin gitu. Jadi tahu bahwa oh ini adalah obat narkotik atau obat psikotropik, dan prekursor diberi warna yang lain. Khusus narkotik itu warnanya merah. Kalau psikotropik, prekursor bisa kalian beri warna yang lain. Selanjutnya masing-masing disimpan dan dibundel per bulan secara terpisah. Diurutkan melalui urutan tanggal dan nomor urut penerimaan resep. Jadi resep narkotik khusus, resep narkotik, resep psikotropik khusus, prekursor khusus, obat biasa pun juga khusus. Yang kelima itu harus dijaga kerahasiaan resep. Nah, resep ini nggak boleh sampai jatuh ke tangan orang. Jadi nggak boleh kita kasih tahu ke orang-orang resep itu, karena ini bersifat rahasia. Resep dan salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep yang merawat penderita sendiri atau petugas kesehatan dan petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Resep yang melebihi 3 tahun dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan cara yang memadai oleh apoteker penanggung jawab bersama sekurang-kurangnya seorang petugas apotek, dan harus dibuat berita acara pemusnahan BAP rangkap 4. Peraturan terbaru itu 5 tahun ya dibakarnya. Nanti ibu akan cari lagi, cek lagi resep itu untuk tahun sekarang harus minimal berapa tahun. Pada saat pembakaran atau memusnahkan resep itu harus ada berita acaranya. Kita sebut biasanya itu BAP. Nah, BAP itu ada 4 rangkap. Jadi nggak semata-mata kita bakar aja, itu nggak boleh. Tetapi ada aturan-aturannya. Misalkan obat yang resep biasa itu harus ditimbang berapa beratnya resep-resep tersebut. Misalkan obat resep narkotik psikotropik itu harus dihitung berapa lembar. Nah, jadi tidak boleh langsung dibuang karena kita mempunyai aturan tersendiri. Resep asli harus disimpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kecuali oleh yang berhak, yaitu dokter yang menulis, pasien dan keluarga pasien, para medis yang merawat pasien, apoteker, mengelola apotek bersangkutan, aparat pemerintah serta pegawai kepolisian, kehakiman, kesehatan yang ditugaskan untuk memeriksa, petugas asuransi untuk kepentingan klaim pembayaran. Sudah, sampai di situ dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.